Di sebuah desa yang tenang dan religius, hiduplah seorang tokoh masyarakat yang disegani, Haji Mursyid. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah, selalu berada di saf pertama saat sholat berjamaah, dan tidak pernah absen dalam kegiatan keagamaan. Namun di balik penampilannya yang saleh, diam-diam banyak warga yang mulai meragukan ketulusan hati Pak Haji. Ibadahnya bagus, tapi kalau bicara soal tanah wakaf, kenapa semua sertifikatnya justru atas nama dia? Bisik seorang warga suatu malam. Isu-isu seperti itu hanya beredar diam-diam, karena tak ada yang berani secara terbuka menentang Pak Haji. Ia dikenal galak dan memiliki pengaruh kuat di kalangan pejabat daerah. Semua urusan keagamaan, dari pemilihan imam sampai dana masjid, dikontrol olehnya. Bahkan khotbah Idul Fitri pun harus melalui persetujuannya. Hari itu, pagi hari raya, langit cerah. Masjid besar di tengah desa penuh sesak oleh jemaah. Lantunan takbir menggema, membelah udara dengan khidmat. Para lelaki dengan baju koko putih duduk berbaris, perempuan dan anak-anak memadati bagian belakang. Pak Haji Mursyid datang dengan jubah, putih dan sorban hijau yang menjuntai. Langkahnya mantap, matanya tajam menyapu jemaah, dan beberapa orang segera berdiri memberikan tempat duduk di saf depan. Ia membalas dengan senyuman tipis yang lebih terasa, seperti perintah daripada keramahan. Salat pun dimulai. Takbir pertama menggema. Imam memimpin dengan suara merdu. Semua menunduk khusyuk. Namun, pada saat rukuk kedua, sesuatu yang ganjil terjadi. Dari saf pertama, terdengar suara aneh, seperti geraman binatang. Beberapa orang membuka mata, bingung. Saat mereka menoleh, mereka terperanjat. Pak Haji Mursyid, kepalanya telah berubah. Bukan lagi wajah manusia, wajahnya kini menyerupai seekor babi. Moncong panjang, mata kecil, dan telinga menjuntai. Sorbannya terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar, jeritan kecil terdengar. Jemaah terbelalak, salat menjadi kacau. Beberapa orang lari ke belakang. Anak-anak menangis, perempuan berteriak. Imam pun menghentikan salat. Na'udzubillah, apa ini? Seru seseorang. Pak Haji bangkit, kebingungan. Ia menyentuh wajahnya, dan mendapati kulit kasar berbulu. Ia mencoba berbicara, namun hanya keluar suara ngok, ngok, seperti babi yang terperangkap. Tubuhnya tetap tubuh manusia. Tapi kepalanya jelas bukan kepala manusia lagi. Keluar, keluar dia dari masjid, teriak seseorang. Namun tak ada yang berani menyentuhnya. Ia berjalan sendiri keluar, diiringi tatapan ngeri seluruh jemaah. Beberapa orang merekam dengan ponsel. Namun entah kenapa, semua video yang diambil hanya memperlihatkan sosok Pak Haji dengan kepala kabur, seperti distorsi. Di luar masjid, Pak Haji berlari menuju rumahnya. Ia mengurung diri. Sejak saat itu, tak pernah ada yang melihatnya keluar lagi. Beberapa ustaz dari luar desa datang, mencoba membaca ruqyah dan menyelidiki. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah azab langsung dari Allah, karena Pak Haji telah memakan harta haram dari tanah wakaf, uang infak, dan memanipulasi nama orang miskin untuk bantuan pemerintah. Ada keluhan dari orang tua tunggal yang tak pernah dapat zakat karena tak dekat dengan Pak Haji, kata seorang pemuda desa. Beberapa minggu kemudian, rumah Pak Haji sudah sunyi. Pintu tertutup. Namun malam-malam tertentu, terdengar suara aneh dari dalam. Geraman. Suara kuku yang menghantam lantai. Sebagian warga mengaku melihat bayangan seekor babi besar berdiri di jendela lantai 2, dengan sorban di lehernya. Akhirnya, keputusan musyawarah desa diambil. Masjid dibersihkan dan dibacakan Yasin 7 malam berturut-turut. Semua harta masjid diaudit ulang. Hasilnya mengejutkan. Puluhan juta rupiah dana masjid ternyata tak pernah sampai ke rekening utama. Nama Pak Haji dihapus dari daftar donatur. Bahkan papan nama masjid yang dulunya bertuliskan Masjid Al-Muhajirin Wakaf dari Haji Mursyid diganti menjadi Masjid Al-Muhajirin milik umat. Pesan moral, jangan pernah mempermainkan agama untuk kepentingan pribadi. Tuhan Maha Tahu isi hati manusia.
penampilan bukanlah ukuran kebaikan. Dan di hari yang seharusnya penuh berkah, azab bisa datang bagi siapapun yang mengkhianati amanah. Sejak kejadian itu, rumah besar Pak Haji Mursyid berubah menjadi tempat yang dihindari warga. Rumah dengan 2 lantai, cat putih kusam, dan pagar besi tinggi itu kini terlihat seperti bangunan mati. Tidak ada lagi aktivitas, tidak ada suara azan dari mushola kecil di halaman belakang yang dulu rutin ia adzankan sendiri. Namun ada satu hal yang tak pernah berhenti. Suara geraman aneh dari dalam rumah setiap malam. Kadang pelan seperti rintihan, kadang keras seperti teriakan hewan liar. Suatu malam Ahmad, seorang santri muda yang baru kembali dari pesantren di kota, memberanikan diri mendekat. Saya tidak percaya begitu saja dengan kabar babi berkepala. Manusia, katanya kepada beberapa pemuda di warung kopi. Kalau ini betul-betul azab, harus dicari sebabnya. Jangan hanya mengutuk tanpa ilmu. Maka, dengan berbekal senter, air wudhu, dan segenggam garam, Ahmad mendekati rumah Pak Haji. Pagar terkunci, tapi ada celah cukup besar untuk tubuhnya menyelinap. Ia masuk pelan-pelan, hatinya berdebar. Di halaman, rumput tumbuh liar. Pohon mangga, yang dulu dirawat rapi kini layu dan seperti menunduk. Ahmad merapal doa pelindung. Dari dekat, rumah itu lebih menyeramkan. Jendela tertutup rapat, dan beberapa bagian dinding seperti menghitam oleh jamur. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara geraman. Bukan hanya itu, ada pula suara langkah pelan, seolah kuku keras menggesek. Lantai ubin, siapapun yang kau yakini lebih besar dariku, akan gagal. Suara parau terdengar dari balik pintu. Ahmad mundur. Jantungnya berdegup kencang. Itu bukan suara manusia, tapi jelas-jelas berbahasa manusia. Aku hanya ingin tahu kebenaran, jawab Ahmad, berusaha tegar. Tiba-tiba, pintu kayu depan bergoyang perlahan, seperti ada sesuatu dari dalam yang mendorongnya. Ahmad memutuskan kabur malam itu. Ia tak menceritakan semuanya. Hanya bilang bahwa suara yang ia dengar bukan milik makhluk biasa. Keesokan harinya, Ahmad mencari Ustadz Salman, guru lamanya di pesantren. Ustadz Salman dikenal memiliki kelebihan spiritual, sering meruqyah rumah-rumah yang kerasukan makhluk gaib. Setelah mendengar cerita Ahmad, Ustadz Salman hanya diam. Lalu ia mengangguk dan berkata, Pak Haji telah membuka pintu ke sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Kita harus menyelamatkan rohnya sebelum tubuhnya sepenuhnya hilang. Beberapa hari kemudian, di malam Jumat, rombongan kecil datang ke rumah Pak Haji. Ada Ustadz Salman, Ahmad, 2 orang tua kampung, dan seorang hafiz muda yang membawa mushaf. Mereka mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Mereka mulai membaca Yasin di anteras. Setelah surat selesai, Ustadz Salman meletakkan tangan di daun pintu, membaca ayat kursi, lalu mendorong perlahan. Pintu terbuka. Sendiri. Bau busuk langsung menyeruak. Bukan seperti bau bangkai biasa. Lebih menusuk, bercampur amis dan aroma logam. Mereka menutup hidung dengan sapu tangan. Jangan panik. Baca terus, perintah Ustadz Salman. Mereka masuk. Lantai penuh debu dan cakar. Lukisan besar wajah Pak Haji di ruang tamu terjatuh dan pecah. Di tangga, ada ceceran lendir hitam. Mereka menyusuri rumah perlahan, menuju lantai 2, ke kamar Pak Haji. Pintu kamar tertutup rapat. Saat Ustadz Salman mengetuk, terdengar suara. Kenapa kalian datang? Aku masih Pak Haji, tapi juga bukan. Kalau kau masih punya iman, izinkan kami membantumu, seru Ustadz Salman. Sudah terlambat, suara itu bergetar, seperti 2 suara yang tumpang tindih. Satu berat dan garau, satu seperti mengerang. Kemudian, pintu terbuka sedikit. Cahaya dari senter masuk dan memperlihatkan sosok di dalam kamar. Tubuh besar duduk membelakangi, kepala tertunduk. Rambut lebat tumbuh di punggung. Lehernya dipenuhi luka. Ekor hitam terlihat melingkar di lantai. Pak Haji, atau apapun itu, perlahan menoleh. Semua orang mundur seketika. Wajah itu babi, tapi juga menangis. Air mata hitam menetes dari mata kecilnya. Ia mencoba berbicara, namun hanya suara lirih yang keluar. Aku tamak,
Aku, ambil uang zakat. Tanah itu bukan milik aku. Ampuni aku, katanya dengan suara terputus-putus. Ustadz Salman meneteskan air mata. Ia menyuruh yang lain melanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Lalu, ia bicara langsung ke sosok itu. Kalau kau ingin kembali, akui semua dosamu, bukan di depan kami, tapi kepada Allah. Bersujud, walau wajahmu tidak lagi manusia. Pak Haji menjatuhkan tubuhnya ke lantai, menghadap kiblat. Dengan susah payah ia sujud. Tangisan mengguncang ruangan itu. Dan saat sujud terakhir, tubuhnya perlahan-lahan mengejang. Bunyi retakan tulang terdengar, lalu sunyi. Ketika mereka mendekat, tubuh itu sudah tak bernyawa. Kepalanya masih babi. Tapi di dahinya ada bekas sujud yang menghitam. Malam itu jenazah Pak Haji dikuburkan diam-diam. Hanya 6 orang yang tahu apa yang terjadi. Di batu nisannya tidak ditulis nama, hanya ditulis, "Disinilah dikuburkan seorang hamba yang meminta ampun." Setelah kematian Pak Haji Mursyid, desa mulai tenang kembali. Tapi bagi Ahmad, ketenangan itu terasa semu. Ia masih dihantui pertanyaan. Apa sebenarnya yang menyebabkan Pak Haji berubah seperti itu? Mengapa azab itu datang begitu nyata? Beberapa hari setelah pemakaman rahasia, Ahmad kembali ke rumah Pak Haji bersama Ustadz Salman. Kali ini untuk membersihkan dan menutup rumah itu secara resmi. Mereka membakar sebagian barang yang rusak dan membagikan pakaian yang masih layak pakai ke warga miskin. Namun, saat merapikan ruang kerja di lantai 2, Ahmad menemukan sesuatu yang ganjil. Lemari besi besar yang terkunci rapat, tersembunyi di balik rak kitab-kitab agama. Tidak ada kunci di sekitar. Namun ada tulisan kecil di atasnya. Bagi yang memegang kebenaran, hanya ayat bisa membuka ini. Ahmad menatap Ustadz Salman. Apa maksudnya, Ustadz? Ustadz Salman berpikir sejenak, lalu membaca pelan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal bathil. Innal bathila kana zahuqa. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. QS Al-Isra. Pam 1 begitu ayat selesai dibaca, terdengar bunyi klik. Lemari itu terbuka sendiri. Di dalamnya ada 2 benda utama. Tumpukan dokumen tanah dan keuangan, sertifikat, surat jual beli, dan bukti transfer dana masjid ke rekening pribadi. Sebuah kitab tua bersampul kulit hitam, bertuliskan aksara Arab gundul yang sudah nyaris pudar. Ahmad membuka kitab itu pelan-pelan. Halaman pertamanya kosong. Namun di halaman kedua tertulis, wasilah kekuasaan adalah melalui pengorbanan. Yang memberi akan mendapat, yang menukar akan ditukar. Tanda akan tampak di waktu raya. Ini bukan kitab biasa, ujar Ustadz Salman pelan. Ini seperti catatan atau perjanjian. Ahmad membuka lembar-lembar berikutnya. Di sana tertulis, tulisan tangan Pak Haji, lengkap dengan tanggal-tanggal kejadian. Ada bagian yang membuat mereka terdiam. Tahun 2002, malam sebelum pelantikan saya sebagai ketua DKM, saya bermimpi didatangi seseorang bersorban hitam. Ia menawarkan kekuasaan dan kemakmuran. Saya hanya perlu mengikhlaskan 1 nama dari daftar penerima zakat untuk ditukar. Saya setuju. Sejak saat itu, semua urusan saya lancar. Tahun 2009, saya bangun dari tidur dan melihat cermin. Untuk sesaat wajah saya berubah, tapi kembali seperti biasa. Tahun 2015, saya mulai kehilangan rasa saat salat. Tapi tak ada yang tahu. Saya hanya mampu menangis saat sendiri. Saya tahu waktunya akan datang. Hari raya tahun ini, saya sudah merasa bahwa sesuatu akan pecah. Semoga saya masih sempat bertobat. Ahmad dan Ustaz Salman saling berpandangan. Ini bukan sekadar kisah orang serakah. Ini kisah tentang perjanjian batin dengan entitas gelap. Perjanjian yang dibayar dengan kezaliman terhadap orang-orang miskin. Di bagian akhir kitab, ada 1 halaman dengan tulisan besar. Jika aku berubah, biarlah tubuhku binasa. Tapi tolong kembalikan tanah dan harta itu pada umat. Hari-hari berikutnya, Ahmad bersama para tokoh desa membentuk tim khusus untuk memverifikasi dokumen-dokumen
dalam lemari itu. Hasilnya sungguh mengguncang. 5 bidang tanah wakaf telah diubah menjadi atas nama pribadi Pak Haji. Dana zakat selama 12 tahun terakhir banyak yang mengalir ke rekening keluarga dan kroninya. Program bantuan sosial dari pemerintah dipalsukan. Nama-nama penerima diganti demi keuntungan pribadi. Semua bukti itu kemudian diserahkan ke Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri. Namun yang paling mengejutkan adalah satu daftar nama di halaman belakang kitab. Daftar 17 nama orang miskin yang haknya ditukar selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari mereka kini hidup susah. Beberapa bahkan meninggal dalam kemiskinan. Salah satu nama di daftar itu adalah Mak Narti, seorang janda tua yang sejak lama tinggal di gubuk dekat sungai. Saat Ahmad mengunjungi rumahnya dan menunjukkan daftar itu, Mak Narti hanya tertawa pahit. "Dulu saya pernah mengadu ke Pak Haji," katanya. Tapi dia bilang, "Surga tak harus lewat bantuan. Bersyukur sajalah." Sejak itu saya diam. 3 bulan kemudian, tanah dan harta yang bisa disita dikembalikan ke masjid dan warga. Tanah wakaf yang dulu berubah jadi rumah mewah kini dijadikan rumah tahfiz untuk anak-anak yatim. Sementara itu, kitab hitam itu dibakar oleh Ustadz Salman, diiringi pembacaan doa-doa pelindung. Abu kitab itu ditanam jauh di pinggir hutan, agar tidak lagi membisik siapapun. Namun, sebelum kitab itu dibakar, Ahmad sempat memfoto halaman terakhir. Di sana tertulis, "Jangan pernah berpikir Tuhan tak melihat. Azab bisa datang bahkan di tempat paling suci. Dan kadang, yang paling bersih, wajahnya adalah yang paling kotor jiwanya." Namanya Rifki, pemuda cerdas dan ambisius, usia 24 tahun, lulusan S1 Ekonomi Syariah dari universitas ternama. Ia kembali ke kampung setelah bertahun-tahun di kota, berharap bisa membangun desa menjadi lebih maju dan berdaya. Tapi satu hal yang membuat Rifki geram, penghormatan berlebih warga pada Ahmad. Semua orang kini memandang Ahmad sebagai pemuda penerus Pak Haji, meski Pak Haji telah dipermalukan oleh azab. Ahmad dipercaya menjadi bendahara masjid, pembina Karang Taruna, dan penceramah Jumat Muda. "Saya kuliah tinggi-tinggi, pulang ke desa malah dianggap biasa," keluh Rifki pada ibunya. Padahal Ahmad cuma santri, bukan siapa-siapa, tapi dielu-elukan seperti wali. Ibunya hanya menjawab, "Orang kampung lihat hati, bukan ijazah." Dan Ahmad tahu cara menundukkan hatinya. Jawaban itu menusuk. Rifki yang selama ini merasa sebagai anak emas merasa tak diakui. Suatu sore, saat Rifki membantu membersihkan gudang lama balai desa, ia menemukan sebuah map usang terselip di antara tumpukan buku tua. Di dalamnya, ada fotokopi lusuh dari sebagian isi kitab hitam milik Pak Haji. Sebagian besar halaman sudah buram, tapi ada 2 halaman yang masih bisa dibaca dengan jelas. Satu di antaranya menuliskan, "Jika kau ingin mendapat kekuasaan dan kemuliaan, berikan sesuatu dari orang lain sebagai tumbal. Makin besar tumbal, makin besar yang kau dapat." Dan satu lagi, "Tanda keberhasilanmu adalah saat orang-orang mulai mencium tanganmu sebelum engkau meminta." Sejak saat itu, hati Rifki berubah. Ia menyimpan salinan itu baik-baik, bahkan mulai membaca ulang tiap malam sambil menyalakan dupa yang ia beli dari online shop. Ia berpikir, Pak Haji gagal karena ragu. Aku akan jadi lebih kuat. Aku akan menaklukkan semuanya. Ia mulai mendekati orang-orang kaya di desa, menawarkan program koperasi syariah miliknya. Ia bilang uang itu akan diputar secara halal dan adil. Beberapa warga terpikat karena gaya bicara Rifki sangat meyakinkan. Dalam waktu 2 bulan, ia sudah mengumpulkan ratusan juta rupiah dari investasi warga. Tapi uang itu tidak diputar, melainkan dipakai membeli motor sport, perhiasan ibunya, dan membangun rumah kayu semivilla di pinggir sawah. "Ini baru tahap awal kekuasaan," katanya, saat bercermin. Tapi anehnya, setiap kali ia bercermin kini, ia merasa matanya terlihat sedikit lebih sipit dan berwarna kemerahan. Suatu malam Jumat, Rifki bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah lapangan kosong, dan di depannya ada sosok tinggi berjubah, hitam, tak berkaki, melayang,
Wajahnya diselimuti asap pekat. Sosok itu berkata, "Kau telah menapak jalan yang benar, tapi tumbalmu belum cukup." Rifki menjawab gugup, "Apa maksudmu? Bukankah uang mereka sudah aku ambil?" Sosok itu mendesis, "Kau ambil uang, bukan hidup mereka. Ambil yang lebih dari sekadar materi, berikan jiwanya." Saat Rifki bangun, tubuhnya penuh keringat dingin, tapi ketakutannya justru berubah menjadi rasa penasaran. Esoknya, Rifki mendatangi Mak Narti, janda tua yang dulu dizalimi Pak Haji. Ia pura-pura datang memberi sedekah dan bantuan. Tapi sebenarnya, ia ingin tahu bagaimana Mak Narti bisa bertahan setelah hidupnya ditukar. Tanpa sengaja, ia melihat kalung hitam di leher Mak Narti, yang konon katanya diberikan oleh Pak Haji sendiri dulu, sebagai permintaan maaf terakhir. Rifki menawarkan membelinya dengan harga mahal. Tapi Mak Narti menolak. "Ini bukan sekadar kalung," kata Mak Narti. "Ini penanda. Pak Haji dulu bilang, siapapun yang punya kalung ini, hidupnya tak bisa diambil 2 kali." Rifki mulai gelisah. Malam itu ia memimpikan sosok jubah hitam lagi. "Kalung itu milik kita, ambil, maka kekuasaanmu akan lengkap." Beberapa hari kemudian, Mak Narti ditemukan pingsan di rumahnya. Kalungnya hilang. Rifki yang datang ke rumah sakit pura-pura prihatin. Tapi di balik bajunya, kalung hitam itu kini tergantung di lehernya. Dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekuatan itu datang bersamaan dengan perubahan lain. Rifki mulai kehilangan nafsu makan. Setiap malam, ia hanya ingin makan daging mentah. Ia mulai takut melihat cermin. Dan yang paling mengerikan, ia mulai mengeluarkan suara mengorok saat tidur, seperti binatang. Di sisi lain, Ahmad mulai curiga. Beberapa warga mengeluh karena uang investasi Rifki belum juga diputar. Ada yang mulai bertanya-tanya apakah ini modus penipuan berkedok koperasi syariah. Saat Ahmad menyelidiki, ia menemukan salah satu pemuda yang pernah bekerja dengan Rifki membawa foto salinan kitab hitam yang sama. "Dia sering baca ini malam-malam," kata pemuda itu. Katanya ini ilmu warisan dari almarhum Pak Haji, Ahmad Pucat. Ia tahu apa artinya. Kutukan itu belum selesai. Malam itu Ahmad bersama Ustadz Salman pergi ke rumah Rifki. Mereka tidak memberitahu siapa-siapa. Namun begitu pintu diketuk, terdengar suara garau dari dalam. Sudah terlambat. Dia sudah dipilih. Bahkan lebih kuat dari mursyid. Pintu terbuka. Rumah kosong. Bau amis memenuhi udara. Di lantai, bekas cakaran, daging mentah berserakan. Dan di kamar, mereka melihat Rifki berdiri di depan cermin. Separuh tubuhnya manusia, separuh lagi sudah berubah. Kulit berbulu, ekor menjuntai, dan wajah yang tak sepenuhnya manusia atau binatang. Pemandangan malam itu menghantui Ahmad dan Ustadz Salman seumur hidup mereka. Di balik cermin kamar, berdiri sesosok makhluk setengah manusia, setengah binatang. Tubuh Rifki telah mengalami transformasi. Bagian wajahnya sudah berubah menjadi moncong, panjang menyerupai babi hutan, lengkap dengan gigi runcing dan mata merah menyala. Tubuhnya menggembung. Kulit di punggung dan dada ditumbuhi bulu kasar keabu-abuan. Tangannya berubah menjadi cakar, dan dari belakang tubuhnya menjuntai ekor menghitam. Namun di antara kegilaan itu, Rifki masih bicara. Suaranya berat, seperti suara 2 makhluk bercampur, jadi satu. "Aku lebih kuat dari mursyid. Aku telah diberi warisan kegelapan." Ahmad menelan ludah. Ia tak menyangka anak muda yang dulu riang itu, kini menjadi sosok mengerikan. "Rifki, sadarlah. Ini bukan jalanmu. Kau bisa kembali." "Kembali? Tidak ada jalan kembali. Aku telah memberi tumbal. Kalung hitam itu membuka jalanku. Aku akan menjadi penguasa desa ini. Tak ada yang bisa menghentikanku, termasuk kalian." Tiba-tiba, Rifki meraung keras. Angin kencang berputar di dalam kamar, buku-buku beterbangan. Jendela pecah, dupa hitam terbakar sendiri. Ustadz Salman segera membaca doa perlindungan. "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Namun makhluk itu bergerak cepat. Ia melompat ke arah Ahmad,
mencakar lehernya. Ahmad jatuh terhempas ke dinding. Rifki meraung lagi, tubuhnya kini hampir sepenuhnya bukan manusia. Tapi sebelum makhluk itu menghabisi Ahmad, Ustadz Salman menarik keluar botol kecil, berisi air zam-zam dan segumpal garam kasar. Ia melempar botol itu ke tubuh Rifki sambil membaca. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Air itu mengenai dada Rifki, dan makhluk itu berteriak kesakitan. Asap keluar dari kulitnya yang terbakar. Kalung hitam di lehernya bergetar hebat, lalu pecah dan jatuh ke lantai. Rifki berteriak, tapi suaranya bukan hanya suara manusia. Ada suara babi, suara angin, dan suara jeritan entah dari makhluk mana. Ia berguling-guling di lantai. Wajahnya berubah-ubah. Manusia, babi, lalu hitam total seperti bayangan pekat. Ahmad bangkit dengan tubuh lemas, darah mengalir dari pipinya. Ia menatap Ustadz Salman dan berkata lirih, "Ini tak bisa dibiarkan, harus diakhiri. Sebelum kutukan, ini mencari korban baru." Ustadz Salman mengangguk. Ia mengeluarkan kitab kecil berisi doa pemutus sihir warisan dari gurunya dulu di pesantren Jampang. Bersama Ahmad, mereka berdiri di 4 penjuru kamar, membentuk lingkaran. Mereka membaca doa dengan suara keras, meski tubuh Rifki terus menggeliat dan meraung seperti binatang yang terbakar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tipu daya setan dan kezaliman manusia. Kembalikan ciptaanmu kepada bentuknya yang engkau ridai atau cabutlah ruhnya bila ia menolak taubat. Tiba-tiba, boom, Rifki melonjak tinggi ke udara, lalu tubuhnya terjatuh keras ke lantai. Sunyi. Saat mereka mendekat, tubuh itu telah kembali menjadi manusia. Rifki berbaring dengan mata terbuka, napas berat, tubuhnya penuh luka bakar. Tapi moncongnya sudah hilang, ekornya lenyap, dan wajahnya kembali seperti Rifki yang dulu. Satu kalimat lirih keluar dari mulutnya. Ampuni aku hanya ingin dihormati, seperti Pak Haji dulu. Dan napas terakhirnya pun keluar. Rifki meninggal malam itu. Tanpa perlu diumumkan, warga desa tahu ada yang besar telah terjadi. Rumah Rifki dikosongkan. Kalung hitam dikubur bersama tanah najis di bawah tumpukan batu. Tidak ada pemakaman umum. Jenazahnya dikuburkan di tepi hutan, dekat bekas lokasi pembakaran kitab Pak Haji dan epilog setahun berlalu. Desa Kertajaya perlahan pulih. Ahmad melanjutkan aktivitasnya membina remaja masjid, membangun madrasah kecil, dan membuka program beasiswa untuk anak-anak miskin. Ustadz Salman tetap menjadi imam desa, tapi kini dengan semangat baru, menjaga agar ajaran agama tidak dijadikan alat kekuasaan. Warga desa mulai sadar bahwa kedekatan pada agama bukan tentang jubah putih, sorban besar, atau kekuasaan di masjid, tapi tentang ketulusan dan kejujuran dalam melayani umat. Beberapa warga bahkan mengatakan bahwa setiap malam takbir menjelang Idul Fitri, mereka merasakan hawa aneh di sekitar masjid. Seolah ada suara menggeram, lalu menghilang tertiup angin malam. Mereka tahu, kisah Pak Haji dan Rifki bukan sekadar cerita azab, tapi peringatan. Tulisan terakhir di dinding masjid. Setelah semua kejadian itu, sebuah kaligrafi baru dipasang di atas mihrab masjid. Kaligrafi itu bukan ayat tentang surga atau pahala, tapi satu ayat yang dulu membuka lemari rahasia Pak Haji. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal bathil, innal bathila kana zahuqa. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. QS Al-Isra 81. Dan setiap kali ada orang baru yang bertanya, benarkah dulu ada orang berubah jadi babi saat sholat? Maka warga tua desa hanya menjawab pelan. Jangan tanya wujudnya, tanyakan, kenapa itu bisa terjadi?